pagi pemirsa, kali ini kami berada di Dusun Karanglo, Ngampel Papar. Kali ini kami mau ketemu dengan salah satu petani yang ada di sini, namanya Pak Hudi, dan mau tanam porang. Tapi di sini saya melihat ada panen pare. Pare atau pare, Pak? Pare. Nah, ini lihat, pemirsa bisa lihat di situ ya, petaninya bisa panen pare sebesar ini. Tuh, seperti ini ya. Luar biasa. Dan ini petaninya, Pak Sinten jenengan? Pak Semen ini pemirsa ya. Dan luar biasanya di daerah sini rupanya banyak penghasil sayuran yang luar biasa. Jadi siapa tahu ke depan kita bisa bantu mereka untuk menjualkan hasil dari pertanian ini ke kota supaya hasilnya maksimal. Tapi minimal kita akan lihat nanti bagaimana Abah Hudi budidaya porang. Nah, bagaimana liputannya? Kita ikuti bersama tim inspirasi kita. Pemirsa, lahan yang disiapkan oleh Abah Hudi sekitar bumi 100 yang rencananya mau tanam porang sebanyak 10.000 batang. Dan ini sudah dipersiapkan. Nanti kita akan lihat bagaimana pengolahan lahan yang akan dipersiapkan oleh Abah Hudi. Dan sekarang kita mau wawancarai ya Abah Hudi bagaimana dia mempersiapkan ini dan kenapa dia mulai tanam porang di daerah Papar. Nah pemirsa, ini Abah Hudi yang sudah ada di depan kami dan kita akan wawancara sedikit tentang bagaimana dia mempersiapkan lahan ini. Bah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Romi. Nah, Bah, kalau saya lihat di sini lahannya masih belum diolah. Rencana mau dibikin apa sih, Pak? Ini rencana kita kemarin sudah kita semprot dengan penyemprotan obat gulma untuk membunuh rumput-rumput ini ya, biar nantinya tidak mengganggu. Ini sudah kelihatan mati rumputnya. Hari ini rencana kita akan rotasi, kita luku, kemudian kita bentuk ya, kita olah, kita bentuk bedengan sesuai dengan dikasih bedengan. Ya, bedengan ini juga bekas bedengan ini juga maunya porang sama lombok, laungan lombok. Kira-kira mau tanam berapa porang, Pak? Rencana kita dari bibit katak. Dari katak, bukan dari umbi ya? Ya, nanti kekurangannya kita ambilkan dari bagian. Itu rencana saya 10.000 batang. Ini cukup ya, Pak? 10.000? Insya Allah cukup. Kalau katak kan ukurannya 25-30. Oh, cukup kecil ya? Cukup kecil. Oh, terus kemudian dikasih mulsa atau enggak, Pak? Kira-kira? Wah, ya, melihat kondisi semacam ini suburnya rumput ya harus kita mulsa, harus ya, tidak mengganggu pertumbuhan porang. Bah, sudah berapa kali sih nanam porang? Untuk nanam porang saya mulai 2019. Oh, sudah 2019. Sudah lama ya? Iya. 2019 kita tanam di sini dan kemarin sudah panen ya. Sudah rasakan hasilnya ya? Hasilnya juga 2020 kita tanam yang kemarin di Kepung. Ente itu yang kita luar biasa hasilnya. Nah, ini kita kembangkan. Kita kembangkan di sini walaupun sebelumnya sudah porang, tapi ya lumayan lah. Hasilnya lumayan juga. Nah, kenapa? Boleh tahu nggak kenapa Abah milih tanam porang? Nah, ini kan banyak sekitar sayur. Nah, di sini ada jagung, ada pare, ada kacang. Kenapa pilih porang, Pak? Satu, porang itu hemat tenaga. Jadi kita mengurangi biaya produksi gitu ya. Kemudian juga kita rencana itu bisa menjadi suatu barometer. Jadi kalau di jagung ini kan jagung semuanya ya, walaupun di sini ada juga palawija. Biasanya kita kalau nanti di coba porang itu hasilnya baik, nanti saya
insya Allah juga nanti yang lain ikut contoh lah. Kalau kita melihat dari struktur tanah itu kira-kira cocok gak Pak ini Pak untuk tanam porang? Ini kelihatannya seperti ini. Kalau porang itu ini tanahnya kan tanah ya, tanah pasir ya. Jadi agak pasir ya. Iya, ini cocok. Porang itu di tanah apa saja cocok. Yang penting awal pengolahan tanah itu yang benar. Iya. Tapi dari penanaman yang sudah dilakukan sejak tahun 2019, hasilnya sudah seperti apa sih Pak? Lumayan juga kemarin. Lumayan. Kemarin itu kan 2 musim untuk kita buat. Oh itu ya. Ya, makanya ini dikembangkan lagi ya sampai ke sana. Jadi sekitar setengah kiloan. Dari kita kemarin dari polybag tanamnya. Oh, kalau sekarang ini mau dari langsung umbi. Kira-kira mulai kapan Pak penanaman porang ini dilakukan? Kalau ini nanti proses selesai, kemudian kita siapkan itu pupuknya. Oh, itu pakai pupuk apa? Kompos dari kotoran kohe kambing. Oh gitu. Ya, itu sudah difermentasi. Tinggal saurkan, nanti kita kasih petroganik itu. Kemudian kita kasih fosfat itu semacam dolomit tapi warnanya kecoklatan untuk mengemburkan tanah. Kemudian juga nanti kita kocor sama itu nutrisi. Oh, ditambahin nutrisi. Ya. Tapi enggak pakai bahan kimia Pak? Oh enggak. Setelah kita kasih nutrisi, kita tutup musa rapat, tunggu 10 hari biar kondisi itu membaur pupuk dasarnya, baru nanti kita tanam. Oh. Baik, semoga persiapan hari ini luar biasa Pak, dan kita akan lihat nanti bagaimana persiapannya pemirsa ya, supaya Pak kita bisa melihat bahwa petani porang di daerah Kediri sudah menggeliat. Mereka sudah banyak yang dilakukan dan sudah merasakan hasilnya ya Pak? Betul. Okay. Contohnya saya sudah merasakan sendiri yang kemarin ya. Berarti sudah 3 kali musim? 3 kali panen. 3 kali panen. Luar biasa nih pemirsa. Jadi Abah Hudi ini punya beberapa tempat dan lahan yang ditanami porang. Semoga nanti bisa ditiru ya oleh petani yang ingin budidaya porang. Gitu ya Pak ya? Di sebelah dusun ini juga ada proses sudah ripah. Oh gitu. Sudah ripah malah. Sudah ripah. Kemarin mau kita bongkar itu rencananya menunggu harga mahal. Oh, itu pemirsa ya. Ini kita akan ikuti ya. Perjalanan kita bersama Abah Hudi adalah mempersiapkan lahan dalam tanam porang. Gitu Pak ya. Oke, siap. Ini pemirsa, pengerjaan dari lahan yang dilakukan oleh Abah Hudi gunakan traktor dalam mengaduk lahan dan mempersiapkan lahan sehingga nanti penanaman porang bisa maksimal. Nah ini luar biasa ini ya persiapannya. Saya makan sama Abah Hudi, makannya nasi pecel. Nah ini, jadi kita lagi makan di persawahan, sarapan pagi. Nah ini sarapan dulu. Nah ini. Lur, mantep pokoknya. Sip. Sudah mulai ditata, diolah dengan menggunakan traktor dan nanti akan dibuat bedengan sehingga bisa dipasang mulsa. Tapi setidaknya ini sudah menjadi satu
bagian pertama dari pengolahan lahan yang akan ditanami porang oleh Abah-Udi. Cukup luas dan nanti ada 10.000 bibit yang akan ditanam di sini. Semoga kita bisa terbantu ya dengan semangat Abah-Udi untuk menanam porang di kawasan Kediri dan khususnya di daerah Papar. Indahnya lingkungan di Desa Ngampail. Lahan pertaniannya masih luas dan rata-rata banyak sayuran di sini. Ya, semoga bermanfaat untuk para petani di sini. Semoga bisa sukses walaupun ekonomi mungkin agak sulit sekarang ini. Proses pembuatan bedengan, persiapan lahan porang. Langsung jadi bedengannya, nanti tinggal yang kedua dan seterusnya. Mantap ya. Dan pemirsa, liputan kami saat berada di Papar, khususnya di Desa Ngampail. Dan kalau pemirsa tadi lihat dan bagaimana kita bisa perhatikan, ini adalah persiapan pertama dari penanaman porang di daerah ini, khususnya yang dilakukan oleh Abah-Udi. Persiapan dilakukan bukan hanya lahan, tetapi juga pupuk kompos yang disiapkan dan akan menanam sekitar 10.000 bibit. Beliau sudah sekitar 3 tahun ya untuk budidaya porang dan hasilnya lumayan bagus. Semoga liputan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen dari video ini sehingga bisa membantu menginspirasi para petani porang yang ada di kawasan Kediri. Demikian liputan kami, salam inspirasi.